Selamat datang kembali di video pembelajaran. Kali ini masih mengenai bab 3 kelas 7 di kurikulum Merdeka mengenai persamaan linier. Pada video kali ini merupakan video ketiga dari video-video sebelumnya. Untuk video sebelumnya nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya. Kita mulai aja. Yang akan kita pelajari adalah tentang sifat-sifat persamaan. Tujuannya memahami bagaimana penyelesaian persamaan tanpa mensubstitusi bilangan ke dalam huruf. Oke, pada gambar, pada timbangan di 1 ini adalah di halaman 91 ya, di video 1. Berat yang sebelah kiri adalah 3x plus 2 gram, kemudian berat di sisi kanannya adalah x ditambah 10 gram. Ini merupakan persamaan, kemudian kita akan lihat sifat-sifatnya berdasarkan bagaimana sih cara membuat timbangan ini tetap setimbang, tetap imbang gitu ya. Nih di bagian 1. Pada timbangan, keseimbangan dapat dijaga dengan mengeluarkan barang yang sama dari kedua sisi dan seterusnya. Proses tersebut disajikan pada gambar di samping. Nah, di gambar ini tertulis ambil 2 uang logam dan 1 permen dari kedua sisi. Tadinya kan bentuknya ini nih, 3x plus 2, kemudian x plus 10 yang ini ya. Kemudian yang diminta adalah ambil 2 uang logam, berarti kan 2 nih, dikurangi 2, dan 1 buah permen, berarti dikurangi x, dikurangi 2, ini juga sama, dikurangi x, dikurangi 2. Setelah itu diperoleh hasilnya adalah 2x sama dengan 8. Dari mana sih 2x sama 8 ini? Nah, misalkan yang awal nih, kita kan punya 3x ditambah 2 dikurangi x dikurangi 2. Positif 2 dikurangi 2 kan 0, sedangkan 3x dikurangi x adalah 2x, maka ini 2x. Nah, kalau yang kedua 10 dikurangi x dikurangi maaf ya, terus dulu ini nih, x plus 10, x plus 10 dikurangi 2, dikurangi x dulu ya, terus dikurangi 2. X dikurangi x kan 0, kemudian 10 dikurangi 2 adalah 8. Berarti yang ini sebelah kanan hasilnya 8, diperoleh 2x sama dengan 8 yang ini. Kemudian cara yang kedua, kan masih ada nih, masih sisa 2x sama dengan 8. Cara kedua adalah kedua sisi dibagi 2. Kenapa sih dibagi 2? Agar yang muncul hanya variabel x-nya saja. Jadi 2x dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2, kanan dibagi 2, kiri dibagi 2. Ininya kan sisa x, kemudian 8 bagi 2, 4, maka diperoleh x sama dengan 4. Kita dapat melihat dari papan di atas bahwa berat 1 permen adalah 4 gram ya, 4 gram. Kita juga dapat melihat bahwa untuk mengubah persamaan dalam bentuk x sama dengan bilangan, sehingga penyelesaian dapat ditemukan. Nih, ada contoh kembali, penjelasan kembali, ada timbangan nih. Tadinya timbangannya isinya katakanlah 2 buah
bulatan ini yang warna orange, kemudian 1 buah bandul timbangan, apabila timbangan ini mau tetap seimbang, maka kalau ditambahkan 1 buah benda, maka yang kanannya harus ditambahkan juga, yang kirinya harus ditambahkan juga. Di sini ditambahkan juga nih, benda yang bentuknya segitiga warna biru. Jadi ini tetap seimbang kanan dan kiri. Kalau yang kedua, ini ada bundaran oranye 2 dan 1 buah bandul. Nah, ini dia seimbang. Kalau yang sebelah kanannya ditambah 4 buah ini ya, 4 buah bulatan yang oranye dan 2 buah bandul yang baru. Karena apa? Karena 2 buah, katakanlah 2 buah yang oranye ini sama dengan 1 bandul. Jadi kalau ada 6 yang oranye, bulatan yang oranye, ini jadi 3 bandul supaya tetap seimbang. Nih, ada sifat-sifatnya kita temukan. Seperti halnya timbangan. Oke, ini kalimatnya. Seperti halnya timbangan, persamaan memiliki sifat-sifat berikut. Katanya begini, nomor 1. Jika M ditambahkan kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jadi sisi kanan ditambahin M, sisi kiri ditambahin M juga. Misalkan tadinya A sama dengan B, tambahin M, tambahin M. Yang kedua, dikurangi M, kanan dan kirinya dikurangi M. Kemudian yang ketiga, dikali M, dia tetap seimbang. Kemudian yang terakhir nomor 4, dibagi M. Jadi mau ditambah, dikurang, dikali, dibagi, semuanya masih bisa berlaku asalkan kedua sisi kanan dan kirinya itu imbang. Misalkan dikurangi 3 berarti dua-duanya dikurangi 3. Kalau dikali 2 berarti dua-duanya dikali 2. Begitu ya. Ini dengan catatan M tidak boleh sama dengan 0, artinya tidak sama dengan 0. Iya, artinya tidak sama dengan 0. Jadi, misalkan M-nya 1, kanannya 1, berarti kirinya juga 1. Jika kedua sisi ditukar tempat, maka persamaan tetap berlaku. Iya, betul. Misalkan tadinya A sama dengan B, maka B sama dengan A. Ini cukup dipahami ya, semoga mudah dipahami. Next, menyelesaikan persamaan menggunakan sifat-sifat persamaan. Ada contoh, kurangkan 6 dari kedua sisi. Oke, pertama ada persamaan nih, X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Kemudian dikurangi 6 di kedua sisi. Kenapa 6? Agar X ini muncul sendirian gitu loh ya. Jadi 6 dikurangi 6 hasilnya nanti adalah X-nya saja. Sebelah kanannya negatif 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 8, maka diperoleh X persamaannya adalah negatif 8. Oke, ada soal nih. Pada contoh 1, periksalah apakah negatif 8 adalah penyelesaian dengan substitusi X dengan negatif 8 pada awal persamaan. Oh, katanya kita harus ngecek nih. Benar nggak sih hasilnya negatif 8 dengan cara mensubstitusikan X menjadi negatif 8. Tadinya kan X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Kita substitusikan negatif 8 di sini, negatif 8 ditambah 6. Bener nggak hasilnya negatif 2? Negatif 2 sama dengan negatif 2. Betul ya? Betul. Jadi soal 1 sudah kita selesaikan. Berikutnya soal 2.
Selesaikan persamaan X dikurangi 3 sama dengan 4 dengan mengisi kotak dengan bilangan yang sesuai. Oke, tambahin berapa nih? Tambahin 3 ya. Kita menambahkan 3 ke dua sisi. X dikurangi 3 ditambah 3. Ininya juga 3. Negatif 3 ditambah 3 kan 0 tuh. Jadi ini sisa X 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka X sama dengan 7. Ada soal di pertanyaan berikutnya. Katanya kita coba selesaikan, muat gak ya? Kita coba selesaikan dulu nomor 1. Kan soalnya X ditambah 4 sama dengan 10. Berarti kita kurangi nih, tadinya ditambah, dikurangi berapa? Kita kurang 4. X ditambah 4 dikurangi 4, ininya 10 dikurangi 4. Ininya sisa X, 10 dikurangi 4 adalah 6. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah X sama dengan 6. Oke, nomor 1 sudah, karena di sini kertasnya tidak cukup pindah ke sini ya. Misalnya sudah ditulis ulang. Kita cari X plus 7, berarti untuk biar 7-nya habis berarti dikurang 7 ya. Ini juga dikurangi 7, berarti ini sisa X sama dengan negatif 9. Untuk nomor 3, 9 dikurangi 6 ditambah 6. 3 ditambah 6. X sama dengan 9. Kalau yang ini tadinya dikurangi 2, dikasih tambah 2 sama dengan negatif 8 ditambah 2. Ininya sisa X sama dengan negatif 6. Selesai untuk soal 3. Soal 3 selesai. Kemudian di sini ada contoh lagi. Untuk yang nomor 1, 6x sama dengan 24, maka kedua sisi dibagi 6. Jadi 6x per 6. Berarti kan ini 6 bagi 6 kan 1 ya. 1 kali x kan x. Ini 24 bagi 6 hasilnya 4. Kalau yang nomor 2, kalikan kedua sisi dengan 2. Setengah kali 2, ini kan jadi 1x ya, tulis x-nya aja. Negatif 3 kali 2 negatif 6. Nah, nomor 4 kita coba selesaikan. Kita coba yang nomor 1. 4x sama dengan 32. Maka kita bagi jadi 4. 32 bagi 4 berapa? 8 ya. 8 ininya x. Berarti x sama dengan 8. Untuk nomor 1 nggak muat lagi nih, kita pindah ya ke sebelah. Lanjut di nomor 2, ini ada negatif 3x sama dengan 8. Maka kita bagi jadi negatif 3 ya. Jadi negatif 3 x per negatif 3 sama dengan negatif 18 per 3. Negatif bagi negatif kan positif. Ini x sama dengan negatif 6. Nomor 2. Ini nomor 2. Nomor 3-nya ini negatif
Ini negatif, berarti kalau kita mau nyari X-nya tinggal dikali negatif 1. Negatif X dikali negatif 1 sama dengan negatif 10. Salah nulis nih. Negatif 10 dikali negatif 1. Negatif X dikali negatif 1, negatif kali negatif kan positif tuh. Sisa X negatif 10 dikali negatif 1 hasilnya 10. Berarti X sama dengan 10 untuk nomor 3. Untuk yang nomor 4 berarti kita bagi jadi 8. 4/8. Ini 8-nya sisa X. Sini aja. 4/8 berarti kita bagi 4 ya, sederhanakan. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. X-nya sama dengan setengah. Untuk nomor 5 1/3 X sama dengan 5. Berarti kita kalikan 1/3 X dikali 3. Ini 5-nya dikali 3 juga. Ininya sisa X, 5 kali 3 adalah 15. Baru sampai nomor 5, masih ada sampai nomor 8. Oke, kita lanjut. Yaitu 6, 7, dan 8. Untuk nomor 6, kita kan kalau dibuat 1 kali X kan X per 5 sama dengan negatif 6 gitu ya. Nah, gimana kalau mau disisahkan X-nya saja? Coba kita kali dengan 5. Jadi nanti ini dikali 5. X kali 5 per jangan gini deh. X per 5 kali 5. Kemudian ini negatif 6 kali 5. Nah, ini kan bisa disederhanakan nih. Ini sisa X. Ininya negatif 30. Jadi nomor 6 diperoleh X-nya sama dengan negatif 30. Untuk nomor 7 kita coba kayak nomor 6 ya. Jadi kalau kita ganti jadi negatif X per 2 sama dengan negatif 8. Gimana nih caranya biar tinggal X-nya aja? Berarti kita kali dengan negatif 2. Nah, negatif X per 2 dikali negatif 2. Ininya negatif 8 kali negatif 2. Ininya ini kan sisa 1. Negatif kali negatif kan positif ya. Negatif X kali 1 kan X. Nggak muat ini. X sama dengan negatif kali negatif positif 16. Jadi untuk nomor 7 hasilnya X-nya sama dengan 16. Kalau nomor 8 X per 7 berarti kita kalikan aja dengan 7 ya. Kali 7
sama dengan negatif 1 dikali 7 juga. Ini ya, dapat X. Ini negatif 7. Selesai. Untuk yang soal 4. Soal 4 selesai. Kita cek lagi bukunya. Ada lagi nih pertanyaan yang soal 5. Berdasarkan apa yang telah kamu pelajari selama ini, buatlah persamaan yang penyelesaiannya 8. Jadi X-nya itu misalkan kita ada persamaan, dia X-nya itu sama dengan 8. Oke, kita cobain ya. Kita hapus dulu. Katakanlah yang akan kita cari adalah penyelesaian X sama dengan 8. Nah, kita buat nih, misalkan katakanlah 10 X ditambah 10. Hasilnya 18. Nah, berarti kita masukin nih agar nilai yang sebelah kiri ini menyisakan hanya X-nya saja. Berarti kan X ditambah 10 dikurangi 10 gitu ya. Nah, otomatis yang sebelah kanannya juga dikurangi 10. Ini 10-nya kan 0. Jadi sisanya X 18 dikurangi 10, hasilnya adalah 8. Berarti kita bisa pakai yang ini jawabannya. X ditambah 10 sama dengan 18. Ada nggak yang lainnya? Ada banyak. Dicoba aja satu-satu, terserah mau pakainya yang seperti apa. Ini hanya salah satu contohnya saja. Kita kembali ke buku. Oke, di pertanyaan yang balon ini, diskusi, adakah cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan? Dengan menggunakan sifat-sifat persamaan, sekarang kita dapat menyelesaikan persamaan. Nanti ada yang lebih mudah lagi, nanti di video yang keempat saja ya kita bahasnya. Nah, kalau yang di selanjutnya ini ada kotak cermati pandangan terhadap sifat-sifat persamaan. Kita baca. Sifat kedua dari persamaan yaitu menggunakan M di kedua sisi dapat juga dipandang sebagai menambahkan negatif M kepada dua sisi. Bisa nggak? Bisa. Jadi misalkan yang tadinya A sama dengan B kita tambahkan menjadi min M. Tapi nanti akhirnya dia jadi A min M sama dengan B min M ya. Demikian juga dengan sifat keempat yaitu pembagian. Membagi kedua sisi dengan M tidak sama dengan 0. Maka dengan mengalihkan kedua sisi dengan 1/M katanya. Oke, oh iya. 1/M itu adalah kalau kita hitung ini kan A kali 1 kan A aja ini. Ini M-nya ke sini. B kali 1 kan B-nya saja. Terus ini M. Berarti ini nggak ada masalah ya. Cuman penjelasan lebih lanjut saja. Dengan memandang sifat-sifat di atas, maka sifat 1 dan 2 merupakan satu sifat. Demikian juga 3 dan 4. Yang awal ya, yang di halaman 99. Oke, demikian video kali ini. Diselesaikan sampai di halaman 100 saja. Untuk yang bagian bagaimana menyelesaikan persamaan dengan cara yang lebih mudah akan dilanjutkan ke video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk video sebelumnya bisa dicek di kolom deskripsi. Terima kasih sekali lagi.